dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ya, ini ya. Saya percaya ya, kata-kata kaget tadi istrinya lebih sedang sakit. Ketika Bapak datang di sini, saya percaya ada kesembuhan dan kemuliaan buat ibu hamil. Amin. Ini ibu ya, seorang ibu ya yang percaya katanya di sini ya. Perempuan anak-anak yang percaya kepada Yesus. Ya, dia mengalami suatu ujian. Nah, ujian apa? Iman. Dari katakan itu kita diingatkan belajar ya tentang seorang perempuan Kanaan yang memiliki iman kuat dan pantang ya. Anaknya sedang sakit dan dia datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sikap Tuhan nampaknya di sini seakan-akan menolak untuk menyembuhkan. Namun sebenarnya saudara, ini merupakan sebuah ujian iman dalam ibu ini ya. Ibu ini tidak menyerah, ia terus bersemangat, pantang mundur dan tetap menguatkan hatinya untuk meminta kepada Tuhan sampai akhirnya ia mengalami jawaban dan kisah dari Tuhan. Ya. Tetap dia bersemangat, pantang mundur, maju terus. Ya, aku pasti bisa, aku pasti menang, katanya. Pasti anakku disembuhkan, pasti anakku dipulihkan. Ya, pasti masa depan anak kita penuh terang gemilang. Amin. Ini pergumulan. Siapa pergumulan sih? Apabila ada sakit, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Ya, percaya. Karena saya alami itu. Dan kehidupan saya mengalami itu ujian iman ini. Ya, saya mengalami proses. Saya sakit, saya kena narkoba. Puji Tuhan. Sekarang saya tidak kena narkoba. Saya bisa sehat di sini itu oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Semangat. Ketika kita sakit tetap percaya Yesus adalah sumber segala-galanya. Amin. Yesus adalah pertolonganku. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini lagu luar biasa dia. Ini salah satunya kita percaya hanya di dalam Yesus selalu ada kekuatan dan penguasa. Ibu itu seperti itu juga. Walaupun dengan keadaan seperti ini seolah-olah dia ditolak, ya, dia tidak didengar, tapi tetap dia bersemangat datang kepada Tuhan. Dia tetap maju terus, ya. Dalam kehidupan kita seperti itu juga, ya. Khususnya muda-muda juga semangat, ya, maju terus, ya, percaya. Bagian kita kemarin tetap menjaga kudusan itu, ya. Pasti Tuhan berikan jalan. Tuhan pasti berikan kuncinya. Jawaban semua ada dari Yesus. Nah, itu yang kita dapat dalam hari ini ya. Nah, apa yang kita dapat dalam ayat pembacaan ini? Kalau sini saya catat ada 4 hal yang menjadi rema dalam hidup kita melalui nas kisah dalam bacaan ini. Ya, yang pertama, ya, apa temanya? Tetaplah kuat sekalipun nampaknya Tuhan berteriak. Itu dalam Matius 15 ayat 23. Matius 15 ayat 23a. Ya. Tetapi ya, oke. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya, ya, dan melemparkannya kepada anjing. Yaitu 23a. Boleh ya ini. Tetapi Yesus
Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lainnya kayaknya beda ya. Ayat yang 23a itu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya kan? Enggak didengar. Wah, tolong, seolah-olah Yesus ini diam. Mungkin kita sudah berdoa seperti ini. Kenapa kok nggak terjadi mukjizat? Kenapa nggak ada kesembuhan? Ya, kenapa aku nggak masih mengalami jalan terus? Jangan ada seperti itu. Tetap kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, ketika kita memiliki pengharapan, kita selalu berpikir yang baik. Aku pasti bisa. Aku sudah dapat pekerjaan. Ya, aku pasti sembuh. Ya, ini harus kita ada di pikiran kita seperti itu ya. Nah, dalam situasi semacam itu jangan kita hilang iman kita. Amin. Walaupun kita berdiam diri ya, tampaknya Tuhan ya, kita tetaplah kuat sekalipun nama Tuhan itu berlian ya. Tetap kita punya iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Amin. Ini kadang-kadang banyak orang tinggalkan Yesus. Bahkan dia akan pergi kepada orang kita. Saya telah alami. Ya. Kita tetap kuat, ya, sekalipun Tuhan berdiam. Ya, jelas di situ ya. Dalam Mazmur Daud juga situ dalam Mazmur Daud 27 ayat 12. Nah, coba dibacakan, dibukakan situ. Kita baca orang Daud yang lagi mengalami suatu penderitaan. Ya, dia berdoanya ini. Dia percaya. Dalam Mazmur 27 ayat 12, menantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ini perlu kita nantikan dalam hidup kita. Tetap nantikan Tuhan dan percaya, ya, pasti Tuhan menjawab doaku. Pasti Tuhan menyembuhkan. Amin. Pasti Tuhan mendengarkan. Pasti Tuhan memulihkan kehidupan kita. Percaya. Ini saya alami dari 70 sampai sekarang, begitu saya mengalami pemulihan dan pemulihan dari anak saya, keluarga saya, ya, yang dulunya tidak ada artinya, mungkin Tuhan semua kami sekarang diangkat Tuhan. Tapi memang ada waktu dibayar, ya, gak semudah kita pikir hari ini berdoa bisa dijawab enggak, ya, pada waktu tertentu saja. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya, itu waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan memaksakan. Percaya Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Amin. Nantikan Tuhan. Di situ juga kita akan baca tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu menantikan jawaban Tuhan. Di situ 30 tahun. Tamat tidak waktunya. Abraham itu juga jadi iman. Ya. Ayub juga diuji imannya. Luar biasa. Daniel. Ya. Kita tetap semangat ya. Nah, apa yang saudara dan saya perbuat saat Tuhan berdiam? Apa yang kita perbuat? Roma 12 ayat 12. Di situ, ini harus kita perbuat. Ketika Tuhan berdiam dalam kita berdoa, apa yang kita perbuat? Dalam Roma 12 ayat 12. Oke, sudah dapat? Nah ini ya, ayo bacakan satu orang bisa baca. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini harus kita perbuat. Ketika Tuhan itu tetap aja kita lakukan bersukacita. Katakan bersukacita. Bersukacita kita, jangan bersungguh-sungguh, jangan menggerutu. Waduh, ini bahasa aku ini. Jangan, ya, tetap bersukacita, hati yang gembira, ya, tadi ya. Terus dalam pengharapan, ya, hanya dalam Yesus kalau ada pengharapan. Amin. Percaya. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, sabar. Dan berteguhlah dalam doa. Terus berlutut Tuhan terus pasti Tuhan akan menjawab kita. Ya, kita percaya.
itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Nah, rema yang kedua yang harus kita tangkap di situ, tetaplah kuat sekalipun orang di sekitar kita melemahkan kita, ya. Pak, tetaplah kuat sekalipun orang di sekitar kita melemahkan kita. Ya, ini saya dapat dari pengalaman saya sendiri, ya. Ketika saya naik dikasih tugas ke Bapak Gembala, saya mendapat kata-kata direndahkan, tapi saya enggak, saya tetap bangkit dan maju. Amin. Saya nggak bisa nyanyi, saya tetap semangat, saya belajar. Saya mau berkata-kata, saya bingung, tetap saya semangat membaca firman Tuhan. Itu, ya. Jangan sampai kita undur, ya. Ketika ada orang sekitar kita melemahkan kita. Dan di situ dalam Matius 15 ayat yang ke-23b, di situ dikatakan, lanjut tadi, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Wow, ini seorang yang percaya kepada Yesus. Ketika datang Tuhan didatang, apa yang didapat? Ya, sikap dari murid Yesus itu sendiri. Ya, pergi aja. Ya, di situ, ya. Tapi apa? Ibu ini, dia ini tetap kuat, ya. Ya, tetap kuat sekalipun dia dilemahkan, ya. Dia tetap bangkit, ya. Di sini kita melihat bahwa murid-murid Tuhan sendiri bersikap tidak mendukung, ya. Mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita alami seperti itu, tapi kita tetap kuat, ya, tetap bangkit, ya. Nah, salah satunya, ya, kita tetap, ya, tadi, ya, bagaimana sikap kita ketika orang-orang di sekitar kita mematahkan semangat kita, ya. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, ya. Hati yang gembira selalu ada dalam diri kita. Tetap jaga hati kita, ya. Tetap semangat bahwa Yesus memberikan kita yang terbaik. Nah, di situ juga kita telah kemarin saya baca tentang Yosua dan Kaleb, ya. Dalam itu satu perjanjian, tanah perjanjian, ya, mengalami kerendahan, direndahkan juga oleh teman-temannya, tetapi tetap bangkit dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Lalu bersemangat di dalam Tuhan, ya. Ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan, ya. Nah, di situ juga setelah saya baca kemarin dalam Ulangan 31 ayat 6, di situ dikatakan, ya, dalam Ulangan 31 ayat 6. Nah, oke, dikatakan di situ, dalam Ulangan 31 ayat 6, sudah. Oke, pendapat, oke. Nah, dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Maka Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Nah, apalagi yang kita dapat di sini. Yang ketiga, apa tema yang kita dapat? Tetaplah kuat seakan Tuhan menolong kita. Ya, tadi, ya. Tetaplah kuat, ya, seakan Tuhan menolong kita. Silakan dalam Matius 15 ayat 24. Di situ katakannya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawabannya seperti itu, seolah-olah Tuhan tidak menerimanya, ya, tidak menerima hidup ini, ya. Tapi dia tetap bersemangat di sini, ya.
ini ya. Ada kalanya ya, ada kalanya Tuhan seperti menolak kita, dan jangan kita putus asa dan mundur dari Tuhan intinya ya. Tuhan mengasihi semua bangsa. Dia datang tidak untuk umat Israel saja, tetapi dia datang untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus datang buat kita semua dan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Ya, ketika ada situasi seperti itu kita merasa seakan Tuhan menolak, apa harus kita ingat? Nah, apa kita ingat? Ya, sadarilah saudara bahwa Tuhan tidak pernah menolak, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi ya saudara, sadarilah saudara bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kita menyadari Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memperbaiki kita, Tuhan memberikan kita Tuhan. Kita sadar akan kebaikan Tuhan. Kita ingat selalu kebaikan Tuhan itu ketika kita mengalami suatu ujian. Ya. Nah, yang keempat, tetaplah kuat ketika kita direndahkan. Jadi direndahkan ya. Matius 15 ayat 26 dikatakan di situ. Tetapi Yesus menjawab, ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, ya, tetap kuat ketika kita direndahkan. Ya, ya, apa yang didapat di sini? Ya, tentu saudara, Tuhan tidak menghina. Tuhan sedang menguji keteguhan imannya. Ya, Tuhan sedang menguji keteguhan imannya. Ibu ini, ya, terkadang saudara kita diizinkan di situasi di mana kita akan direndahkan dan dinolkan. Kita berada di titik yang rendah, tapi kita jangan putus asa. Saat kita berada di situasi seperti itu, tetaplah bersemangat, kuat dan percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Amin. Ya, marilah saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita kuat dalam apapun, bersukacitalah, bangkitlah dan bersemangatlah di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Milikilah iman yang teguh seperti ibu ini, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini di ayat yang terakhir dikatakan di situ, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, imanmu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepada seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Beri tepuk tangan buat ya. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan ya. Di musik silakan maju ke depan. Cukup firman Tuhan. Tidak firman Tuhan ya. Kita ingat, kita tetap kuat ya. Ketika kita ya tampak Tuhan ya, tampak sekalipun nampaknya Tuhan berdiam, kita tetap kuat ya, tetaplah kuat sekalipun orang sekitar kita melemahkan kita, tetaplah kuat seakan Tuhan menolak kita ya, tetaplah kuat ketika kita direndahkan. Saya percaya ketika kita bersemangat, kita berhati-hati, kita berkobar-kobar dengan kita,